Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Nah pemirsa, video kali ini nih, yang awalnya saya akan breeding atau saya akan budidayakan ikan cana limbata hasil hunting di alam. Ternyata kedua cana limbata itu terkena jamur kapas atau ada yang menyebutnya lepas lendir dan lain sebagainya, tapi dengan ciri di kepala ataupun di tubuhnya ada berwarna putih, ada yang berwarna putih. Jika dilihat dari penyebabnya, ada beberapa penyebab ya. Maklum kalau di situasi di dalam tank beda halnya dengan situasi mereka di alam liar, karena mulai daripada suhu, parameter air, kualitas air, juga pencahayaan. Kalau kita melihat di habitatnya, jika rumah kita dekat dengan pesawahan, biasanya kita jalan-jalan atau ke sawah melihat solokan, biasanya kita melihat ikan cana limbata atau ikan bogo ini nongkrong seperti berjemur pemirsa. Juga dia hidup di ketinggian air yang rendah, tidak di perairan yang dalam. Jadi dia hidup di air yang dangkal. Nah mungkin faktor daripada suhu, karena kalau di alamnya kalau malam memang suhunya dingin, tapi kalau siang terkena cahaya matahari suhu akan meningkat, apalagi dengan kedalaman air yang dangkal. Yang kedua mungkin proses daripada adaptasi yang mengakibatkan cana limbata ini stres pemirsa. Jadi jika stres mungkin daya tahan tubuhnya akan menurun dan terserang berbagai jamur, parasit ataupun bakteri lainnya pemirsa, yang bisa dibawa oleh pakan ataupun lingkungan tempat dia hidup. Nah ini sekarang terkena lepas lendir ataupun disebutnya jamur kapas lah pemirsa istilahnya. Yang penting ada warna putihnya di tubuhnya, karena saya bukan ahlinya pemirsa, tapi saya akan mengobati ini karena kalau didiamkan lama khawatir menyebar dan ikan menjadi lebih stres atau menjadi parah. Nah sekarang pemirsa kita obati dahulu untuk ikannya ini. Nah untuk pengobatannya ini, kita meniru dari alam saja. Kebiasaan daripada cana limbata itu nongkrong atau berjemur jikalau pagi hari, maka saya sengaja untuk tank pengobatan didekatkan dengan pintu, karena jikalau pagi hari itu terkena cahaya matahari. Dan pada dasarnya ikan cana sangat bagus jika terkena cahaya matahari. Pemirsa, ini di kepalanya limbata ini terkena jamur kapas nih. Padahal nih sudah gendut pemirsa, proses penjodohan tapi terkena jamur kapas, maka ikan akan saya angkat lagi untuk dilakukan pengobatan agar jamur kapas tidak menyebar pemirsa nih. Tuh pemirsa, ini perutnya udah begini, aduh. Sekarang kita obati dulu pemirsa nih. Nah pertama pemirsa, siapkan air yang sudah diendapkan atau air baru dari sumur, lalu campurkan kurang lebih 1 sendok garam ikan ini. Nah seperti ini saja. Untuk ketinggian airnya kurang lebih 15 cm pemirsa. Biarkan saja garam ini nunggu sampai benar-benar larut. Nah kemudian bisa ditambahkan obat, banyak tersedia pemirsa obat-obatan mulai dari akripapin atau obat lainnya, yaitu obat anti protozoa, jamur maupun parasit. Nah bisa dicampurkan, kalau saya menggunakan obat kuning. Nah, campurkan saja sampai merata. Nah sampai merata pemirsa ini. Jadi saya sengaja mengobati limbata ini dekat pintu karena agar pagi hari terkena cahaya matahari. Karena seperti kita lihat kalau di alam, maka cana limbata selalu kalau pagi-pagi ada di luar. Nah setelah itu pisahkan. Kita masukkan, kita pindahkan ikannya ke sini. Nah tuh dapat terlihat di kepalanya putih-putih pemirsa nih. Nah ini satu lagi, karena saya mengobati ikan ini semenjak dini pemirsa, jadi belum parah, dapat dilihat nih tuh. Nah
saya mengobati semenjak dini karena ikan ini belum parah pemirsa nih. Sama itu juga. Nah, langkah baiknya selama pengobatan ini, karena untuk chana limbata yang saya alami tingkat stresnya agak tinggi pemirsa. Jadi untuk pengobatan seperti ini bisa juga ya, ini bisa juga kalau saya pengobatannya agar ikan ini cepat sembuh, juga merasa nyaman, tetap saya berikan tempat persembunyian yaitu dari tali rapia seperti ini pemirsa nih. Jadi ikan dapat bersembunyi. Nah, tuh ikan bersembunyi seperti itu pemirsa. Untuk mempercepat kesembuhannya tinggal tunggu ikan ini sampai benar-benar pulih pemirsa. Nah pemirsa, jadi seperti ini. Kita tunggu berapa hari proses penyembuhan chana limbata ini. Juga dapat dilihat pemirsa, ini chana limbata ini bersembunyi di dalam rapia yang saya buat seperti ini. Jadi agar limbata ini merasa nyaman. Dan untuk pemberian pakan pun saya akan berikan nanti seperti biasa, tapi dengan takaran tidak terlalu banyak, karena khawatirnya dalam tahap pengobatan ini pakan hidup membawa parasit lainnya ke dalam tank ini. Jadi untuk pemberian pakan saya berikan bloodworm, karena untuk limbata ini sudah bisa atau sudah mampu memakan bloodworm pemirsa. Nah mungkin sekian pemirsa, kita tunggu video selanjutnya penyembuhan daripada chana limbata ini. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.